Yo, selamat pagi teman-teman semua. Di podcast series kali ini saya beri judul Batu Bata vs Batu Kali. Baik, salah satu keunikan yang ditawarkan bisnis MLM adalah penghasilan pasif. Namun untuk menjadi sebuah aset yang memberikan freedom atau kebebasan, jaringan yang dibangun harus stabil dan kuat. Nah, bagaimana agar jaringan menjadi stabil? Saya akan menjelaskan ini dengan analogi batu bata dan batu kali. Jika Anda menumpuk 10 batu kali, maka Anda harus memegangnya dengan kedua tangan Anda supaya batu-batu tersebut tidak berjatuhan. Benar nggak? Karena bentuk batu kali yang tidak beraturan. Namun, jika yang Anda tumpuk itu batu bata, Anda bisa melepaskan kedua tangan Anda dan ke-10 buah batu bata itu tetap berdiri. Mengapa? Karena batu bata mempunyai ukuran dan bentuk yang sama, sehingga lebih kokoh ditumpuknya. Nah, dalam bisnis MLM, batu kali menggambarkan orang-orang di dalam jaringan Anda yang mungkin aktif tapi tidak jelas karena tidak masuk ke sistem. Ada yang presentasi 5 kali sebulan, ada yang 10 kali, bahkan ada yang tidak presentasi sama sekali. Ada yang suka menghadiri pertemuan tetapi yang lain tidak pernah menghadiri satu pertemuan pun. Batu kali adalah member aktif yang tidak masuk ke sistem. Dengan kata lain, mereka tidak mengikuti standar yang ditetapkan oleh sistem. Apakah Anda bisa mengharapkan kestabilan jika jaringan Anda tersusun dari orang-orang seperti batu kali? Jelas tidak ya? Sebaiknya, batu bata menggambarkan member aktif yang masuk ke sistem. Mereka mengikuti standar yang ditetapkan oleh sistem. Misalnya melakukan presentasi dalam jumlah tertentu, menggunakan produk MLM tersebut secara rutin, menghadiri pertemuan, membaca buku, dan lain-lain. Biasanya member aktif yang mengikuti sistem ini disebut dengan sebutan istilah misalnya core, star, member inti, atau distributor inti, dan lain-lain lah. Nah, di sini saya akan menggunakan istilah core hanya untuk mempermudah pembahasan masalah ini saja. Jadi core adalah member aktif yang masuk ke sistem dan mengikuti sejumlah kebiasaan yang dinilai efektif untuk bisnis MLM. Core ini akan menjadi semacam model yang disarankan untuk diikuti oleh member yang ingin bisnis mereka berkembang karena duplikasi terjadi di dalam jaringan yang mereka bangun. Apa saja kebiasaan yang efektif dari seorang core? Yang paling umum ada 7 kebiasaan. Konon kabarnya ke-7 kebiasaan ini muncul dari perundingan yang ketat dari sejumlah pemimpin jaringan yang bisnisnya sangat besar. Dari sekian banyak kebiasaan, akhirnya melahirkan 7 kebiasaan yang efektif dan paling minimal harus dilakukan untuk memastikan bisnis berkembang. Ini adalah kebiasaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus dilakukan karena dianggap sangat penting dan menentukan. Kebiasaan yang bagus tapi tidak berkaitan secara langsung untuk perkembangan bisnis akan dicoret untuk menjaga agar sistem tetap sederhana dan mudah diduplikasi. Misalnya kebiasaan bangun pagi-pagi itu bagus, tetapi seseorang yang suka bangun siang masih tetap bisa berhasil, bukan? Jadi kebiasaan ini tidak perlu dan dicoret. Kira-kira seperti itulah hingga melahirkan 7 kebiasaan core yang paling umum. Oke, kebiasaan itu adalah 1. Melakukan minimal 15 presentasi per bulan. 2. Menggunakan produk secara rutin. 3.
Melayani pelanggan. 4. Membaca buku yang direkomendasikan minimal 15 menit per hari. 5. Mendengarkan atau menonton audio dan video yang berhubungan dengan bisnis MLM. 6. Menghadiri setiap pertemuan yang direkomendasikan. 7. Menjadi pemain kelompok yang baik, antara lain mandiri, bisa bekerja sama, dan bekerja dengan goal. Saya pernah ditanya oleh seorang pemimpin MLM, apakah boleh menambah kebiasaan baru atau kebiasaan ke-8? Misalnya, kebiasaan update status atau aktif di sosial media. Ingatlah, tujuan kita adalah agar menjadi core mudah diduplikasi. Oleh karena itu, standar seorang core harusnya makin sederhana, makin bagus. Nah, mana yang lebih sederhana? 7 kebiasaan atau 8 kebiasaan? Sebelum kita memasukkan satu kebiasaan ke dalam core, tanyakan terlebih dahulu, bisakah kita menjadi sukses tanpa melakukan kebiasaan tersebut? Jika bisa, coret saja. Banyak pemimpin MLM yang sukses luar biasa, padahal gaptek dan tidak mengerti internet. Bahkan, ada banyak pemimpin besar MLM yang saya kenal tapi tidak aktif di sosial media. So, keep it simple. Kita bicara soal duplikasi di sini, bukan soal kecanggihan. Kembali ke soal membangun jaringan yang stabil, kestabilan hanya bisa tercipta jika kita fokus ke sistem. Fokus menghasilkan core sebanyak-banyaknya. Kita tidak puas jika hanya menemukan orang yang mau aktif. Tujuan kita adalah mengarahkan orang tersebut masuk ke sistem dan menjadi core. Mereka yang mempunyai beberapa core di bawah organisasi jaringan tersebut akan disebut pemimpin core. Biasanya disebut dengan istilah core leader, leaders club, team leader, dan sebagainya lah. Nah, perhatikan kalimat saya berikut ini. Kestabilan di MLM akan tercapai apabila ada sekitar 5 pemimpin core menumpuk di kaki tersebut atau tusuk sate. Pernyataan ini adalah teori kestabilan di MLM. Untuk mencapai ini, para pemimpin akan bekerja ke dalam. Ngomong-ngomong, kemampuan bekerja ke dalam adalah keterampilan paling tinggi di dunia MLM. Saya akan membahas ini lebih lanjut di podcast saya yang berikutnya. Kesimpulannya, bangunlah dengan batu bata, bukan batu kali. Bantulah orang yang tepat masuk ke sistem dan menjadi core. Hanya dengan cara itu, Anda bisa menikmati penghasilan pasif. Sekian dulu podcast kali ini, kita lanjutkan di podcast berikutnya. Terima kasih.